Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat aplikasi operasi matematika menggunakan WCF atau Windows Communication Foundation dengan menggunakan aplikasi Visual Studio. Ini merupakan tampilan dari hasil akhir aplikasi operasi matematikanya. Di sini terdapat beberapa operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian titik koordinat. Nantinya di sini kita bisa memasukkan nilainya di value, kemudian kita bisa mengetahui nilainya di bawah ini, di klik info. Bagaimana sih cara membuat aplikasinya? Langkah yang pertama yaitu teman-teman buka aplikasi Visual Studio-nya. Oh ya, jangan lupa aplikasi Visual Studio itu di run administrator terlebih dahulu. Setelah itu kita buat projectnya, ke file, kemudian new project. Di sini saya menggunakan WCF yang service library. Setelah kita memilih jenis WCF-nya, kita beri nama project kita. Di sini saya beri nama operasi matematika. Setelah itu kita pilih lokasi penyimpanannya. Di sini teman-teman terserah mau di project kita mau disimpan di folder apa. Di sini saya disimpan di folder Visual Studio, hasil folder. Kemudian di project ini saya menggunakan Net Framework yang versi 46.1. Setelah itu kemudian klik OK. Ini merupakan tampilan awal setelah kita create project ya teman-teman. Di sini terdapat kode bawaan dari si WCF-nya. Dan terdapat dua file, yaitu ada iService1 kemudian iService1.js. Langkah berikutnya yaitu mengganti nama file service1 ini. Caranya diklik kanan kemudian di rename. Di sini saya ganti menjadi matematika.js. Kemudian di enter, kemudian klik yes. Setelah itu di iService1.js-nya kita ganti nama juga, klik kanan kemudian rename, saya ganti menjadi imatematika.js, kemudian di enter, kemudian klik yes. Setelah itu kita masuk ke file matematika.js, kita ganti atau hapus terlebih dahulu kode ini di public string get data dan public composite type-nya kita hapus terlebih dahulu, yang nantinya kita akan ganti menjadi metode-metode operasi matematikanya. Kita delete aja teman-teman. Kemudian dari delete kita masuk ke file imatematika.js-nya, kemudian kita sama seperti di file matematika.js, kita hapus atau kita ganti kodenya, kita hapus di public interface-nya, di operation contract-nya kita hapus, kemudian di data contract-nya juga kita hapus. Ya, delete aja teman-teman. Setelah itu kita masukkan kode seperti ini. Kita masukkan kode seperti ini teman-teman. Ada operation kontrak, ada metode tambah, pengurangan, perkalian, bagi, dan titik koordinat. Pasti teman-teman pada nanya nih, apa sih operasi kontrak ini? Operasi kontrak ini merupakan sebuah implementasi kode untuk mendefinisikan metode ke dalam service kontrak pada WCF. Kemudian yang ini merupakan metode yang kita buat. Ini merupakan metode tambah, kemudian ada metodenya kurang, kemudian ada metode perkalian, kemudian metode pembagian, kemudian ada metode koordinat.
Setelah kita masukkan metodenya, di sini kan masih error di bagian koordinat. Mengapa error? Karena kita belum membuat kelas koordinatnya. Bagaimana cara buatnya? Kemudian kita masukkan kode seperti ini. Kita masukkan kelas koordinat. Kodenya jadi seperti ini teman-teman. Kita masukkan code ke data kontrak. Data kontrak ini apa sih, teman? Data kontrak merupakan sebuah implementasi kode untuk mendefinisikan kelas ke dalam service kontrak pada WCF. Di sini terdapat atribut X dan Y yang nantinya kita akan gunakan pada operasi titik koordinat. Terus ada data member. Data member ini fungsinya untuk membuka koordinat X dan Y. Dan di setiap titik X dan Y ini terdapat get dan set. Fungsi get ini untuk mengembalikan nilai X, sedangkan fungsi set untuk memberi nilai pada atribut X. Dan di get set di titik Y sama juga fungsinya seperti di titik X. Setelah itu, setelah di matematika selesai, kita masuk ke file matematika.cs. Di sini kan di matematika ada garis bawah error ya teman-teman. Kita klik saja di sini, kemudian diklik lampu kuningnya. Kemudian kita pilih yang implement interface. Kemudian di sini kan terdapat beberapa operasi matematika yang kita buat di matematika ini. Ada pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan titik koordinat. Kita hapus aja di metode baginya ini, kita hapus di throw new-nya, kita hapus. Kemudian di perkalian juga kita hapus juga. Kita hapus semua aja ya teman-teman. Soalnya nantinya kita akan ganti dengan metode yang benar. Setelah kita hapus, kita masukkan fungsinya di setiap metodenya, operasinya. Kita masukkan return A dibagi B. Mengapa kita menggunakan A bagi B? Karena merupakan variabel yang kita gunakan di metode di matematikanya. Kemudian di perkaliannya sama seperti pembagian, return A dikali B, titik koma. Di pengurangan juga kurang lebih sama, return A dikurang B. Jumlahan juga return A ditambah B. Setelah itu kita masuk ke titik koordinatnya. Titik koordinat hasil, kita buat variabel hasil ya, nantinya kita akan panggil new koordinat, titik koma, kemudian enter, dan masukkan hasil variabel yang kita buat yang dibuat tadi, dan masukin nilai X nya. Setelah masuk, kita masukkan variabel yang kita buat tadi X, kemudian ditambah B dot X, kemudian titik koma, kemudian hasil kita masukkan di sumbu Y nya, dot Y sama seperti di sumbu X nya, A dot Y, kemudian ditambah B
b dot y dan titik koma, kemudian kita keluarkan hasilnya return hasil titik koma. Jadi ini merupakan kode yang di file matematika.cs ya teman-teman. Sini ada return A bagi B, return A dikali B, A dikurang B, kemudian A ditambah B, kemudian di titik koordinatnya seperti ini. Setelah itu kita coba run aplikasinya ya. Dan di sini kita klik start aja teman-teman. Kita tunggu. Ini merupakan tampilan operasi matematika yang kita buat tadi teman-teman. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan titik koordinat. Kita coba satu-satu di penjumlahan terlebih dahulu. Di sini kita masukkan nilainya di sini. Misalnya 3 ditambah 2 ya teman-teman. Kemudian kita invoke ini fungsinya sama seperti sama dengan, dan di klik invoke seperti ini, hasilnya 5, berarti benar. Kita coba di pengurangan, kita masukkan 4, kemudian 2, kemudian di invoke 4 dikurang 2 hasilnya 2, berarti benar di pengurangan. Kemudian perkalian, kita coba masukin 3 dikali 3, kemudian di invoke hasilnya 9, berarti benar ya teman-teman. Dan di pembagian kita coba masukin 6 dibagi 3 dan klik invoke hasilnya 2. Kita yang terakhir yaitu di titik koordinat, kita masukin di sumbu X nya di titik di A nya kita masukin 2, di Y nya kita masukin 3, kemudian di B nya kita di sumbu X nya kita kasih nilai 4, kemudian di sumbu Y nya kasih 2, dikasih 2 aja. Dan di invoke ini merupakan sumbu X nya 6 dan sumbu Y nya 5. Mungkin hanya itu tutorial bagaimana cara membuat operasi matematika dengan WCF dengan menggunakan aplikasi Visual Studio. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.